Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo bos. Amin Rais nangis ikut hasto dan si Banteng panik 2 putaran di DKI Jakarta. Yuk kita simak videonya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan. Terus terang, saya sedikit gentar ketika berkali-kali ia tahu jurus yang saya miliki. Apalagi setelah melihat keampuhan panah rantai yang kau saksikan itu, panah berantai naga berjona yang belum ada tandingannya. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kau harus menguasai ajian Pancasona dan jurus Raja Penyangga Langit. Jurus ini sengaja saya ciptakan untuk mengimbangi ajian Rawa Rontek yang disalahgunakan pemiliknya. Kalau Kang Mas tidak keberatan, tinggallah beberapa waktu lagi di Padepokan. Lain kali aku pasti mampir. Muncul. Apa ada yang sudah menanti Kang Mas? Bukan itu. Aku punya urusan lain. Sungguh? Kang Mas belum punya Punya apa? kekasih tentu saja. Ini parah nih. Bapak putus si hubungan ngeri. Istilah bangun bapak putus si hubungan. Loa sama loa dan datang upah pembakalan ngeri. Bunda. Sekarang pulang. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini, meskipun tanpa berlimpah harta. Waktu telah membuatmu jadi berubah. Apa mungkin karena perempuan itu? Ya. Pilkada telah selesai, tinggal menunggu hasil dari rilis KPU, yaitu hasil akhir dari perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Siapa yang menjadi pemenang, yang menjadi kepercayaan rakyat untuk memimpin daerahnya masing-masing. Tapi sebelum sampai di sana, kita bisa lihat dari hasil survei dari beberapa lembaga survei yang melakukan survei dari siapa yang paling banyak meraih suara. Seperti di Sumatera Utara, Bobi Nasution meraih suara 60% lebih, jauh meninggalkan Bapak Edi Rahmayadi. Sesuai dengan harapan oleh rakyat Sumatera Utara ini. Di Jawa Tengah juga demikian. Di Jawa Timur juga sama. Yang diusung oleh PDI Perjuangan hampir rata-rata tidak meraih simpati masyarakat. Kenyataan sebaliknya terjadi di Jakarta.
Pramono Anum mungkin sampai dengan detik ini telah meraih suara antara 43 sampai 46%. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan berarti rakyat Jakarta itu suka dengan Pramono Anum dan PDI Perjuangan, tidak. Ini yang perlu kita sikapi, ya. Yang jelas, di daerah Jakarta berkumpul manusia-manusia bekas, yaitu bekas ormas HTI dan bekas ormas FPI, yang mereka mayoritas sakit hati kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Prabowo, dan yang paling penting mereka teramat sakit hati kepada PKB, Nasdem, dan PKS yang tidak jadi mengusung dan mencalonkan Imam Mahdi, yaitu si Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur. Makanya mereka memilih Pramono Anum karena sakit hatinya saja, ya. Karena sakit hati itulah makanya Pramono Anum mendapatkan suara dari barisan-barisan sakit hati itu. Terlebih dalang provokator itu kan di sana semua berkumpul. Seperti Refli Harun, Faisal Assegaf, ya kan, wakil iblis Amin Rais, kan begitu, Said Didu, semua di sana. Rocky Gerung, ya keluarganya Megawati lah, di sana semua, ya kan. Makanya mereka beralih memilih Pramono Anum bukan karena sukanya, tapi karena sakit hatinya. Nah, seperti itu dia. Hanya saja belum 50% ya. Pramono Anum meraih suara belum. Masih 43 sampai 46 mungkin dari hasil lembaga survei. Nah, kalau di tempat lain, semua yang diusung oleh PDI Perjuangan hampir rata-rata kandas di tengah jalan. Ya, hampir semua kayak kapal karam tinggal ya. tenggelam. Calon yang diusung oleh PDI Perjuangan tidak diminati oleh rakyat negeri ini, ya. Ya, khusus di Sumatera Utara inilah saya tidak mendoakan, ya, saya tidak mendoakan Edi Rahmayadi kalah. Itu bukan sifat saya, tapi saya berharap dan berdoa supaya Pak Bobi Nasution meraih suara terbanyak. Dan itu yang saya pilih, ya. Bukan Pak Edi Rahmayadi, ya tidaklah. Walaupun dia seorang jenderal, ya kan. Tapi kan dulu beda tugas di militer sama memimpin masyarakat luas, ya kan. Kalau militer itu memang udah punya ketentuan. Kalau masyarakat kan tidak. Itu yang tidak mampu Bapak Edi Rahmayadi, ya. Dan terbukti selama 5 tahun nggak ada prestasi dan kinerjanya. Jadi ya, kepada kita semua, siapapun yang menjadi kepala daerah di tempat kita masing-masing, itulah memang pilihan rakyat dan memang betul-betul yang dipercaya oleh rakyat, ya. Semoga mereka ya yang dipilih oleh rakyat amanah dalam bekerja. Amin. Kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkhusus untuk Deddy Sitorus ataupun Congor Sitorus, jangan sembarangan ngomong kau. Kalau sudah kalah ya kalah sajalah. Iya. Kalah ya. Belajar dari kekalahan. Pacul, belajar legowo, menerima kekalahan dan mengakui kekuatan lawan. Jangan kau bilang Jawa Tengah itu kandang bansos. Kau udah melukai warga Jawa Tengah, ya. Berarti kau tuh tidak paham dengan politik. Kau ya pura-pura paham dengan politik itu. Sedangkan kedudukan kamu di politik itu masih membutuhkan suara masyarakat banyak. Ini khususnya untuk orang-orang politik nih. Jangan kau sakiti masyarakat, jangan kau sakiti warga negara. Karena apa? Dengan kau kepingin duduk saja kalian ngemis-ngemis ke warga negara, ke masyarakat. Tahu enggak? Ke masyarakat kecil. Mana sloganmu dulu? Mana slogan Banteng, partainya wong cilik, ya? Sekarang kalah di dapil Jawa Tengah saja sampai bilang
dan menghina warga Jawa Tengah dengan sebutan kandang bansos. Mulutmu itu loh nggak sesuai dengan gambar banteng putih itu. Banteng saja moncongnya putih kok mulutmu moncong kayak asu. Nah, kasihan yang pendiri pendiri partai PDI itu, ya. Kalau kader-kader PDI seperti Sitorus ini, ya, sama Deddy Sitorus ini masih bercokol, makin hancur. Nah, kekalahannya kader PDI di Jawa Tengah, ya jangan-jangan karena mulut kalian itu, kesombongan kalian. Terus jangan menyalahkan masyarakat kalau nggak memilih, sampai kau hinakan masyarakat dengan sebutan kandang bansos. Itu udah kesalahan besar dan fatal itu, ya. Hati-hati kamu. Kalau kamu hidup di politik, makan saja dari pekerjaanmu sebagai politikus, ya. Jangan kamu sembarangan. Karena apa? Kedudukanmu itu membutuhkan bantuan masyarakat. Dengar ini. Jadi kau ndak usah macam-macam kau dengan masyarakat. Karena politik itu, kedudukan politik itu, ya. Kau bisa duduk di situ, kau ngemis-ngemis ke masyarakat minta suara. Udah. Ndak usah kau macam-macam. Iya, Pak. Itu fakta ya, guys. Coy. Jangan mengeluarkan statement-statement yang membuat resah masyarakat itu, ya. Katanya kaum terpelajar, berpendidikan, tapi kelakuanmu itu gak punya adab, tau gak? Mulutmu itu disekolahin lagi. Nah, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mulutmu itu harus disekolahin lagi. Benar, punya ilmu tinggi tapi tidak punya adab. Yang dilakukan Deddy Sitorus ini, dia sampaikan di Jawa Tengah sekarang bukan lagi kandang banteng. Dan kandang banteng sekarang ada di Jakarta. Mending kandang-kandang ini dijadikan bansos, guys. Perut kenyang, pikiran tenang, hati pun senang, daripada jadi kandang-kandang yang gak jelas ini, guys. Oke guys, kita simak lagi videonya. Dua orang bodoh ketemu tidak pernah menghasilkan apapun. Ya Hasto, ya Koni, kelasnya kelas kambing. Koni kalau ngomong dari sejak Pilpres sampai hari ini ngomongannya ngawur, sok tahu, dan kelihatan banget kelasnya kelas kambing. Kalau dilihat dari pendidikannya di Tel Aviv, kuliah di Israel, pengamat militer internasional. Tapi apa yang dibahasnya, yang dia ungkapkan, tidak menampilkan kelas seorang pengamat. Semuanya dilandasi oleh ketidaksukaan, kebencian. Kalau Anda bicara bebas dari rasa benci dan tidak suka, dan Anda hanya mengungkapkan pendapat berdasarkan literasi dan fakta, mungkin Anda bisa naik kelas. Tapi ternyata tidak. Jadi dengan Hasto itu Anda cuma 11-12, sama aja. Kelihatan bodohnya, blow-on-nya. 11-11. Jadi Koni ente nggak beda sama Hasto. Kelasnya kelas kambing. Kalau terjadi putaran kedua di DKI Jakarta, bahaya. Kenapa? Kenapa saya bilang bahaya? Kenapa? Bisa-bisa kalau terjadi putaran kedua, RK akan menang. Amin. Beberapa pengamat politik udah mengatakan, apalagi segmen Rano Karno yang mengatakan, walaupun 3 putaran katanya dia tetap menang, bukan faktor Anies atau Ahok katanya, tapi karena masyarakat Jakarta menginginkan dia. Itu bahaya, guys. Ya, takutnya pendukung Anies dan pendukung Ahok ini marah karena tidak dihargai. Jangan sombong dulu, Rano Karno, ya. Jangan sombong dulu, bahaya. Politik ini dinamis. Ya, masyarakat ini diibaratkan bayi harus dilembuti. Jangan sekali sombong, jangan sombong-sombong, bahaya, guys, bahaya. Ya.
Jadi bahaya apabila terjadi putaran kedua, bahaya ini. Bisa-bisa Ridwan Kamil yang menang. Kami memenangkan DKI Jakarta. Wow. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Asik. Sekarang Jakarta berarti bukan lagi kandang abah dan anaknya ya. Udah pindah. Jadi kandang banteng. Kasihan abah dan anaknya. Sudah rela-rela melepas baju putihnya demi memakai baju merah. Gak dianggap. Ya minimal kalau dianggap namanya bukan kandang banteng, tapi kandang abah banteng. Kandang abah banteng. Kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Teruntuk anjing Sitorus. Anjing, kamu bukan manusia, badannya manusia, otakmu otak anjing. Kamu jangan bawa orang Jawa Tengah kandangnya bansos. Manusia hidup pun itu butuh bansos. Kalau kamu pengen tahu, kamu bukan orang bawah, aku tuh orang bawah, tahu. Nggak mungkin, nggak nutup kemungkinan semua orang butuh bantuan, nggak usah sok kaya. Ingat ya, selagi PDI ada anjing Sitorus, anjing Masinton, anjing Napitupulu, anjing Hasto, anjing Jarot itu. Lihat kader PDI, Bambang Pacul, Mbak Puan, orangnya baik-baik. Bu Risma, Pak Andika itu baik. Kamu tuh kalau ada PDI tahun 2009 nggak tambah meningkat. Aku heran sama kamu nih. Entah aku yang bingung, entah kamu yang bingung. Giliran Pak Jokowi ngasih bantuan, kamu ngomong pencitraan. Oke lah, selesailah masuk Pak Jokowi jadi presiden. Nah sekarang ke Gibran lagi. Giliran Gibran ngasih bantuan, kamu ngomong pencitraan. Sama dengan bapaknya. Giliran Ida dikasih bantuan, kamu ngomong mana bantuan dari wakil presiden, dari presiden. Jadi serba salah. Yang dilakukan oleh presiden, yang dilakukan oleh wakil presiden. Serba salah kamu buat. Dak kata yang betul, cuman junjungan kamu be yang betul. Kamu ngomong itu duit APBN. Kalau dia mau duit pribadi, kamu tidak percaya. Nah dia mau duit APBN, kelebihannya kemana? Itu bayar omongan kamu. Segalanya serba salah bantuan pemerintah dengan kamu. Yang tidak masuk di akal kakek kan dikasih bantuan, pencitraan. Nah jadi presiden tahun 2029. Itu baik pikiran kamu, otak kamu. Tak kata yang lain. Apalagi dengan akun pupu bapa. Kamu yakinnya itu milik Gibran. Yakinnya dengan kamu. Tapi kamu tak kata bukti. Kamu percaya, aku omong junjungan kamu. Nah ini putaran kedua nih, menurut berita nih putaran kedua 2024 nih putaran kedua Pilkada DKI. Nah kalau kamu nak pengen nak menang, suruh junjungan kamu untuk cawe-cawe atau yang lebih top seperti Rocky Gerung. Itu bisa cawe-cawe itu, profesor, ngomongnya pintar, bisa untuk cawe-cawe itu. Hebat, disenangi oleh masyarakat katanya. Bapak Amin Rais, profesor, hebat itu, mantan ketua MPR yang nak jadi presiden jadi dihadap oleh poros tengah. Akhirnya Gus Dur yang jadi presiden. Nah itu ketua MPR Bapak Amin Rais tuh. Hebat kalau dia ngomong tuh. Kalau ngomong tuh nak menang dewek. Hebat Bapak Amin Rais tuh. Nah seperti Ibu Mega Soekarno Putri, itu ketua umum PDI. Berapa kali jadi ketua umum? Jadi presiden, jadi wakil presiden. Lebih hebat itu cawe-cawenya. Ketua umum lagi. Banyak lagi. Seperti Roy Suryo. Itu hebat lagi itu cawe-cawenya. Segala yang ada di lingkungan kamu tuh hebat-hebat. Sekolah tinggi kalau. Tak kata yang tak sekolah tinggi. Sekolah tinggi kalau. Kalau Pak Jokowi tidak sekolah kata kamu kan.
Dak kata ijazah palsu. Foto dengan yang asli berbeda kata kamu. Penipuan kata kamu. Kamu hujat sana sini, kamu mau PKI, kamu mau Mulyono. Segalo-galonya kamu hujat Pak Jokowi, kamu fitnah Pak Jokowi. Segalonya kamu fitnah, kamu hujat keluarga Pak Jokowi. Seluruhnya. Dak kata yang betul keluarga Pak Jokowi dengan kamu. Keluarga junjungan kamu lah yang bagus. Jadi kalau menurut aku, masalah pilkada DKI kamu suruhlah junjungan kamu tuh untuk cawe-cawe. Berarti kalau tak mampu junjungan kamu untuk cawe-cawe, berarti presidenku atau mantan presidenku Bapak Jokowi hebat dari para junjungan kamu. Walaupun tidak sekolah, walaupun tidak kata ijazah, walaupun tukang kayu, walaupun Mulyono, lebih hebat daripada junjungan kamu segala-galanya. Jadi kalau menurut aku, ya, lebih baik kita jingok baik. Siapa yang menang, itulah gubernur DKI. Sedikit-dikit kamu ngomong cawe-cawe. Takutnya dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Menurut kamu tuh Pak Jokowi itu apa yang mudah kamu atur? Mentah-mentah Pak Jokowi diam, kamu seenaknya be, kamu fitnah, kamu hujat, kamu caci, kamu maki. Apa untungnya dengan kamu? Sekarang Pak Prabowo pula kamu caci maki. Caknya lebih hebat kamu daripada Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Itulah kamu yang sebenarnya. Salam dari wong kita kalau. Oke, gini guys, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dianggap sedang stres berat karena capres dan cawapresnya yang diusung partainya kalah dalam Pilpres tahun 2024. Hasto pun mengibaratkan cawapres terpilih yakni Gibran Rakabuming Raka sama dengan sopir truk yang mengalami kecelakaan di gerbang tol. Ketua Umum Rampen Nusantara Mardiansa alias Semar menilai Hasto sedang stres, bingung dan panik lantaran posisinya menjadi pejabat partai terancam digantikan oleh kader lain. Karena posisinya di partai semakin hari semakin melemah. Ditambah lagi yang bersangkutan sering blunder dalam mengeluarkan pernyataan yang justru merugikan partainya. Dan lebih lanjut, pernyataan Hasto terus-menerus menyerang Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Rakabuming Raka.